Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan diri dari anggota kelompok 4. Pada teman-teman dipersilahkan. Nama saya Alfira Nurbaiti, NIM J3W119006. Perkenalkan, nama saya Ardian Bagus Rakaciwi, NIM J3W119012. Perkenalkan, nama saya Feni Rustika dengan NIM J3W119028. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Jabar, NIM J3W119041. Perkenalkan, nama saya Cora Finani dengan NIM J3W119053. Baik, terima kasih kepada teman-teman. Selanjutnya kami akan masuk langsung ke dalam PPT-nya. Baik, pertama kami ada outline. Kepada teman-teman, disilakan membaca bagiannya yang masing-masing. Pada teman-teman dipersilakan. Pendahuluan. Kolibasilosis merupakan penyakit menular pada unggas yang disebabkan oleh bakteri Escherichia coli, jalur patogen, sebagai infeksi primer atau sekunder. Penyakit ini menyerang ayam pedaging dan petelur pada semua umur. Infeksi Escherichia coli dapat terjadi pada ayam pedaging dan petelur dari semua kelompok umur. Gejala pada penyakit ini disebabkan oleh toksin yang dikeluarkan oleh bakteri. Pada anak ayam dapat menyebabkan kematian dengan gejala ophalitis, jaringan di sekitar pusar menjadi lembek, dan pada ayam darah menyebabkan gangguan pernapasan disertai bersin, anemia, dan pernafasan. Tujuan praktikum ini dilaksanakan bertujuan untuk mengetahui jenis penyakit pada unggas dan cara pengendaliannya. Rumusan masalah, bakteri apa yang menyebabkan unggas terserang penyakit, mengapa unggas bisa terserang penyakit kolibasilosis, bagaimana cara penularan penyakit kolibasilosis, lalu bagaimana cara pengendalian untuk pencegahan penyakit kolibasilosis. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian pembahasan. Pembahasan ini membahas mengenai karakteristik bakteri, gejala, penularan, dan pengendaliannya. Nah, untuk bakteri E. coli ini, menurut Elvida Sari et al. 2011, merupakan bakteri dengan batang gram negatif, tidak berspora, memiliki diameter kurang lebih 1,1 sampai 1,5 mikrometer, lalu bertahan hidup dengan cara menghasilkan gas dan asam dari glukosa dan memfermentasi laktosa. Nah, pergerakan dari bakteri ini motil, tidak motil, dan petritikus. Untuk sifatnya sendiri yaitu ada yang bersifat aerobik dan anaerobik fakultatif. Untuk E. coli ini merupakan bakteri dengan jenis spesies gram negatif fakultatif anaerobik yang mempunyai alat gerak berupa flagel yang tersusun dari subunit protein atau flagellin. Nah, untuk flagellin ini berdiameter 12 sampai 18 mikrometer dengan panjang 12 mikrometer, kaku dan berdiameter lebih kecil. Lalu memiliki polisakarida tebal dan air yang melapisi permukaan luar sel. Diambil dari Iqmalia tahun 2008. Kemudian ada gejala penyakit. Yang pertama itu ada gangguan pernapasan, kemudian distensi usus, lalu diare putih kekuningan, dan lemas. Next. Yang kelima ada bulu kusam, lalu kotor di sekitar kloaka, dan ompatitis atau infeksi kantung kuning telur. Next. Gejala penyakit kolibasilosis akut. Septisemia merupakan tanda dari kolibasilosis akut pada unggas yang mengakibatkan kematian dan dalam bentuk subakutnya ditandai dengan perikarditis atau rahang selaput jantung, perihepatis atau radang pada hati, peritonitis atau radang selaput rongga perut, dan air
colitis atau rahang pada air sak. Septisemia juga menyerang ayam dari segala usia, terutama pada ayam pedaging. Gejala yang muncul yaitu ayam stres dan demam, sehingga menyebabkan tingkat kematian yang tinggi. Next. Penularan. Infeksi awal penyakit kolibasilosis ini bisa terjadi karena air minum yang tercemar, ventilasi kandang yang kurang memadai, dan peralatan kandang yang tidak higienis, serta kepadatan populasi yang tinggi. Penularan penyakit melalui kontak langsung antar ayam dan sehat. Biasanya terjadi secara oral melalui pakan, minum, debu, dan bulu yang tercemar oleh E. coli. Bakteri ini dapat tahan lama, terutama dalam keadaan kering, lalu terhirup masuk melalui saluran pernapasan. Penyakit ini bisa menyerang secara tunggal atau sebagai penyakit ikutan. Next. Selanjutnya ada pencegahan dan pengendalian penyakit kolibasilosis. Yang pertama yaitu ada perbaikan manajemen yang meliputi sanitasi atau disinfeksi yang ketat. Kedua, ada program pencegahan penyakit dan vaksinasi yang sesuai. Ketiga, yaitu ada seleksi ayam yang berkualitas, baik harus dilakukan secara ketat sejak awal pemeliharaan. Yang keempat, ada pencegahan pencemaran bakteri pada air minum, pakan, dan litar. Kelima, ada pencegahan berbagai penyakit pernafasan, pencernaan, dan penyakit yang bersifat imunosupresif hendaklah mendapatkan prioritas utama. Next. Pengendaliannya itu ada sumber air minum perlu dijaga terhadap kemungkinan pencemaran E. coli atau bakteri lain yang dengan cara klorinasi, yaitu dengan cara menambahkan kaporit ke dalam air dengan dosis 150 gram kaporit dalam tiap 10.000 galon atau 38 liter air untuk mengurangi kandungan E. coli dan bakteri lainnya. Dan ada juga itu pengobatan dengan menggunakan antibiotik. Hanya bermanfaat bila infeksi masih ringan. Sebelum pengobatan, disarankan dilakukan uji sensitivitas terlebih dahulu. Namun, apabila penyakitnya sudah kompleks, pengobatan tidak dianjurkan karena kurang bermanfaat dan tidak ekonomis. Lalu, seandainya ayam bisa sembuh dengan pengobatan, produktivitasnya tidak akan maksimal atau kembali seperti semula. Next. Baik, untuk kesimpulan, kolibasilosis merupakan penyakit menular pada unggas yang disebabkan oleh bakteri Escherichia coli galopatogen. Penyakit ini menyerang ayam pedaging dan ayam petelur pada semua umur. Penyakit ini disebabkan oleh toksin yang dikeluarkan oleh bakteri akibat pertumbuhan dan multiplikasi. Penularan dari penyakit ini melalui kontak langsung antar ayam yang sakit dan ayam yang sehat. Biasanya terjadi secara oral melalui pakan, minum, debu, dan bulu yang tercemar oleh E. coli. Cara pengendalian dan atau pencegahan dari penyakit kolibasilosis salah satunya harus kita memperhatikan terhadap sumber air minum yang perlu dijaga terhadap kemungkinan pencemaran dari E. coli atau bakteri lain dengan cara klorinasi dan melakukan pengobatan kolibasilosis dengan antibiotik hanya bermanfaat jika infeksinya masih ringan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Korirah. Kemudian di slide terakhir kami ada daftar pustaka. Berikut adalah daftar pustakanya. Oke, next. Baik. Sekian dari presentasi kami dari kelompok 4. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Lebih dan kurangnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.